Oke, kembali lagi dengan kita dari kelompok 2 Angkatan 61 peserta Latsar CPNS Kalimantan Utara. Nah, setelah kita kemarin membahas tentang bagaimana tentang pemerintahan yang adaptif, karena sudah pemerintahan yang adaptif, otomatis harus ada perkembangan lagi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemerintahan yang kolaboratif atau sebuah kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintahan, bukan hanya dari pemerintahan dalam hal ini bukan hanya instansi-instansi besar, tapi bisa juga mulai dari kecil, mulai dari unit-unit terkecil. Nah, sesuai dengan namanya aja udah kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance. Nah, jadi ini merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa interaksi antara instansi terkait yang melakukan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Nah, itu secara prinsipalnya seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan konkretnya itu ada sebutan lain, yaitu dengan Wall of Government atau yang kita kenal dengan WOG. Nah, sekarang pertama-tama sebelum nanti kita akan membahas tentang contoh-contoh dari Wall of Government ini, kita bahas dulu tentang apa sih arti dari WOG itu. Gimana menurut teman-teman? Pertama kita akan bahas tentang collaborative government sedikit ya. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative government sendiri itu sebenarnya adalah sebuah pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Nah, untuk War of Government sendiri, diungkapkan bahwa War of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, gunanya untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan serta manajemen program dan pelayanan publik. WOG juga biasanya dikenal dengan pendekatan interagency atau pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Secara teorinya bagaimana Wall of Government yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh berbagai macam instansi tadi yang saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, kebetulan sekarang ini kan teman-teman ini berasal dari beberapa instansi yang berbeda. Jadi kita ulas lagi untuk gimana sih contoh pelaksanaan langsung di lapangan di setiap instansi dari teman-teman yang ada di kelompok 2 ini. Mungkin kita ada beberapa instansi, ini ada dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Yusuf SK, terus ada Dinas Kehutanan, ada Dinas PU, Satpol PP, BKAD, dan Dinsos. Nah, nanti teman-teman saya minta untuk bagaimana sih contoh konkret dari pelaksanaan kolaborasi di instansi masing-masing. Silakan mungkin dimulai dari rumah sakit dulu ya. Saya langsung aja mulai bentuk kolaboratifnya. Mungkin akan dimulai dari pendaftaran online dan offline pasien. Kemudian pasien nanti akan diarahkan untuk melakukan registrasi dan administrasi yang nantinya akan dipandu oleh teman-teman rekam medik dan tim kasir. Kemudian setelah itu akan dipandu lagi untuk melakukan pemeriksaan di dokter. Nah, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter nanti akan dirujuk sesuai dengan kebutuhan pasien, entah itu mungkin ke dokter spesialis rehab medik, untuk kemudian di fisioterapi, atau ke dokter spesialis radiologi, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan radiologi dengan radiografer, atau mungkin dirujuk ke dokter spesialis tertentu sesuai dengan kebutuhan pasien. Gitu, Mas Anugrah. Oke, mungkin kalau rumah sakit benar udah kompleks banget ya, karena banyak banget dari unit-unit tersendiri yang tanpa harus misalnya pengajuan surat dan sebagainya, tapi memang harus berjalan seperti itu ya. Iya, betul.
apalagi pasien kan dibagi menjadi beberapa bagian lagi, entah itu pasien BPJS kah, agak sedikit kalau untuk alur kolaborasi di rumah sakit itu sangat banyak sekali. Kompleks sekali. Kita lanjut ke instansi selanjutnya dari Dinas Kehutanan. Ada Mas Andi. Di sini saya akan memberi sedikit gambaran pelaksanaan kolaborasi antara unit kerja di mana jabatan saya sebagai polisi kehutanan di UPTD KPH Tanah Tidung. Di sini biasanya kami melakukan patroli gabungan dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan, di mana antara melibatkan TNI, Polri, masyarakat, BPBD, serta perusahaan yang berada di sekitar kawasan sebagai pemegang izin pengelola hasil hutan. Di sini tahapannya bisa seperti: 1. Melakukan koordinasi ke instansi terkait. 2. Menentukan waktu pelaksanaan patroli gabungan itu. Yang 3. Membuat undangan ke instansi terkait perihal permintaan anggota. Yang 4. Pelaksanaan patroli gabungan. Di sini kegiatannya dalam pelaksanaan patroli gabungan, nanti jika menemukan titik api akan dilakukan pemadaman, dan jika menemukan warga yang membakar lahan akan dilakukan himbauan dan peringatan. Mungkin itu aja sedikit gambaran kegiatan kolaborasi antara unit kerja dari Dinas Kehutanan. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Oke Mas Andi. Berarti dia kerjasama dengan misal kepolisian atau TNI ya, bukan cuma perizinan ya, tapi kerjasama gitu. Kita lanjut dengan Dinas PU. Ada Mas Arnold. Jadi saya akan menjelaskan beberapa penerapan kolaborasi dalam Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman. Satunya yaitu perencanaan pembangunan infrastruktur. Dalam kegiatan perencanaan pembangunan, kami itu harus berkolaborasi dengan Bapedalitbang terkait perencanaan pembangunan. Kenapa? Karena kami harus menyesuaikan dengan RPJMD yang ada. RPJMD itu merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi harus disesuaikan dengan RPJMD tersebut. Kemudian yang lainnya adalah terkait pembangunan infrastruktur dengan masyarakat, khususnya RT RW setempat. Jadi misalnya kalau ada suatu pembangunan di wilayah tersebut, jadi kita harus berkoordinasi dengan RT RW setempat untuk melakukan perizinan bahwa akan dilakukan kegiatan pembangunan di tempat tersebut. Mungkin seperti itu, Mas Anugrah. Jadi kalau Dinas PU dia sifat WOG-nya jangka panjang, Mas ya? Betul, Mas Anugrah, jangka panjang. Selanjutnya kita dengarkan contoh dari Satpol PP, ada Mas Asril. Terima kasih Mas Anugrah. Di sini saya sedikit menjelaskan kolaborasi terus berkembang dalam pemerintahan karena adanya kompleksitas dan saling ketergantungan antara institusi, di mana penanganan suatu masalah publik yang sulit dilakukan oleh satu institusi pemerintah saja, sehingga memerlukan kolaborasi agar permasalahan publik dengan segala kompleksitasnya dapat teratasi dengan baik. Salah satu contoh kolaboratif yang ada di Pol PP itu terkait penegakan perda. Karena setiap rancangan pergub atau perda dengan instansi lain, Satpol PP selalu dilibatkan di dalamnya. Karena tugas Satpol PP itu adalah menegakkan perda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Karena contoh misalkan setiap ada instansi lain untuk peminjaman pengamanan, Satpol PP selalu dilibatkan. Contoh misalkan patroli gabungan, Satpol PP selalu dilibatkan. Ya seperti itulah dia punya bentuk kolaborasinya, Mas Anugrah. Dalam keputusan seperti perda itu berarti Satpol PP ini pelaksana di lapangan atau Siap, bagaimana? Betul. Jadi Satpol PP itu sebagai pelaksana di lapangan. Jadi setiap ada keputusan, Satpol PP yang selalu istilahnya selalu jadi ujung tombak untuk mengamankan. Ujung tombak.
Iya, betul. Mengamankan aset-aset pemerintah daerah seperti itu. Lanjut untuk dari BKAD ada Mbak Mahdiana. Untuk dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sendiri itu, untuk kolaborasinya tuh terkait pengelolaan aset, yang dimana BKAD selain berkolaborasi secara internal dengan bidang-bidang yang ada di lingkup BKAD sendiri, juga BKAD melakukan kolaborasi dengan instansi-instansi lainnya. Jadi BKAD itu, Mas, tidak hanya merupakan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, melainkan juga berperan sebagai PPBMD, yaitu Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah. Sehingga untuk pengelolaan aset daerah itu sudah pasti berkolaborasi dengan seluruh SKPD yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Lalu selanjutnya, selain berkolaborasi atau berkoordinasi dengan SKPD yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, juga berkoordinasi dengan pihak inspektorat, yang dimana ia berperan sebagai pengawas mulai dari penelitian pemusnahan maupun dilaksanakannya pemusnahan BMD itu sendiri. Lalu juga berkoordinasi dengan Biro Hukum, yang dimana Biro Hukum ini berperan sebagai saksi ketika dilakukannya pemusnahan barang milik daerah. Lalu selanjutnya berkoordinasi juga dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang dalam hal ini adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, yang dimana untuk mengeluarkan SK persetujuan pemusnahan barang milik daerah. Seperti itu, Mas Anugrah. Wah, untuk BKAD levelnya lebih ke instansi-instansi pusat ya, karena semua dari instansi bawah larinya ke BKAD untuk masalah barang tadi ya. Iya, dan betul Mas Anugrah. sebagainya. Kita untuk instansi terakhir ada Dinas Sosial yang disampaikan oleh Mas Ilyas. Jadi kami di Dinsos itu biasa berkolaborasinya atau berkoordinasinya pertama itu dengan induk kami, yakni Kementerian Sosial. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan apa? Salah satu tujuan dan visi misi daripada Kementerian Sosial itu adalah meningkatnya kesejahteraan hidup warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya dari situ selain kami berkoordinasi dengan induk kami sendiri, kami juga berkoordinasi dengan instansi-instansi lain. Tapi kebanyakan kami tuh turun langsung ke masyarakat atau ke ke LKS atau lembaga kesejahteraan sosial seperti panti jompo, panti asuhan. Habis itu misalnya kayak ada bencana alam, itu kami turun untuk memberikan bantuan sosial dan lain sebagainya. Jadi biasa langsung ke masyarakat aja. Sesuai dengan namanya Dinas Sosial, harus langsung terjun ke masyarakat ya. Ya, seperti itu. Jelas udah dikasih contoh nih sama teman-teman semua, bagaimana sih contoh dari Wall of Government, dari ada 6 instansi dari kelompok kami dengan contohnya masing-masing, dan bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk melaksanakan sebuah kolaborasi antar instansi, bahkan antar unit sendiri seperti yang di rumah sakit yang sangat banyak yang saling tersinkronisasi. Nah, itu merupakan salah satu tantangan dalam Wall of Government, bisa jadi tentang SDM-nya, terus bisa juga nilai-nilai dan budaya yang ada di organisasi itu sendiri yang bisa bertentangan dengan organisasi lain, dan yang paling penting apalagi tentang kepemimpinan. Jika pemimpin yang ada di institusi tersebut tidak mampu untuk mengakomodasi perubahan nilai dan budaya dari organisasi lain, maka sebuah tujuan yang ingin dicapai itu juga tidak dapat dicapai oleh kolaborasi antar pemerintah tersebut. Oke. Tambah satu lagi, jasa kolaborasi yang dilaksanakan oleh berbagai macam instansi tadi bukan hanya bisa berbagai macam, bisa berupa jasa, barang, atau sebuah prosedur administrasi lainnya ya. Jadi tidak terpatok dengan satu halnya saja, yang mungkin paling umum itu berupa jasa. Oke. Itu aja mungkin untuk diskusi kita hari ini tentang bagaimana untuk mencapai sebuah wall of government atau pemerintahan yang berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kita sudahi sekarang, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, di lain materi kita, tetap bersama dengan kelompok 2 Angkatan 61, Laskar CPNS Kalimantan Utara.
Salam bangga melayani bangsa.